Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Gimana keadaannya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Septia Hadiningsih. Kalian bisa manggil saya Ibu Septia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permohonan nomor pokok wajib pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP. Sebelum Ibu lanjut ke penjelasannya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan istilah apa itu NPWP, atau dari kalian ada yang belum pernah mendengar tentang NPWP. Jadi langsung saja saya paparkan apa itu NPWP. Untuk materi permohonan nomor pokok wajib pajak sendiri nanti ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada ruang lingkup NPWP, yang kedua ada tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP, dan yang ketiga ada penghapusan dan penerbitan NPWP secara jabatan. Jadi langsung saja. Sebenarnya NPWP itu apa sih? Jadi nomor pokok wajib pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan atau diperuntukkan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang nantinya akan atau dapat dipergunakan sebagai tanda pengenal diri maupun identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, ini adalah contoh dari NPWP. Dalam NPWP sendiri, untuk 2 digit pertama ini menunjukkan kode atau identitas wajib pajak. Yang 6 digit selanjutnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor pokok yang diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada kantor pelayanan pajak atau KPP. 1 digit selanjutnya menunjukkan kode pengecekan sebagai alat pengaman untuk menghindari terjadinya pemalsuan atau kesalahan NPWP. Dan 3 digit berikutnya menunjukkan kode kantor pelayanan pajak atau KPP. 3 digit terakhir biasanya menunjukkan status wajib pajak. Selanjutnya ada fungsi NPWP. Jadi NPWP sendiri memiliki fungsi yang pertama menjaga ketertiban pembayaran serta pengawasan administrasi pajak. Yang kedua ada NPWP memiliki fungsi sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak. Yang ketiga, NPWP berfungsi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. NPWP digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, dan NPWP digunakan untuk pelaporan SPT atau surat pemberitahuan tahunan maupun masa. Dan yang terakhir, NPWP juga bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang biasanya harus mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Jadi dalam NPWP sendiri biasanya ada istilah wajib pajak. Nah, jadi wajib pajak sendiri itu apa sih? Wajib pajak adalah sekumpulan orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Jadi bisa diingat juga untuk pihak yang wajib mempunyai NPWP itu biasanya disebut dengan wajib pajak. Lalu, apa sih kewajiban utama dari wajib pajak itu? Kewajiban wajib pajak yang utama sendiri adalah membayar pajak milik diri sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada negara melalui bank atau kantor pos. Dan ada berapa kelompok sih dalam wajib pajak itu? Wajib pajak sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1 wajib pajak orang pribadi, yang kedua ada wajib pajak badan, dan yang ketiga ada wajib pajak bendahara sebagai pemungut atau pemotong pajak. Dan wajib pajak sendiri memiliki beberapa hak, yaitu di antara lain yang pertama melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 surat pemberitahuan masa.
Dan wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, dan wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dan selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Jadi wajib pajak sendiri memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal ataupun tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dan wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha ataupun tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Dan kewajiban yang terakhir yaitu membayar dan menyetor pajak terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu berikut akan Ibu jelaskan atau Ibu paparkan mengenai kriteria wajib pajak yang berkewajiban mempunyai NPWP. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan netonya di atas PTKP. Yang kedua ada wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun. Yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat tertentu, wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak. Dan yang terakhir, yang keempat, wanita yang telah menikah yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, yang terakhir ada wajib pajak badan. Jadi selanjutnya ada sanksi apa yang diberikan pada setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP. Jadi untuk orang yang sebenarnya dia sudah dalam persyaratan objektif dan subjektif, dia sudah memenuhi, namun dia tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, ada sanksinya, yaitu sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jadi gitu sanksinya. Selanjutnya ada jangka waktu pendaftaran NPWP. Jadi untuk jangka waktu pendaftarannya sendiri, untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Dan yang kedua itu bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Dan pokok pembahasan yang kedua yaitu tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP. Jadi untuk tata cara pendaftarannya sendiri, untuk WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, caranya dengan KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, berkas yang harus dipersiapkan adalah KTP untuk warga negara Indonesia dan paspor bagi warga negara asing. Dan untuk wajib pajak badan, berkas yang harus dipersiapkan adalah akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat. Dan bagi bentuk usaha tetap, adapun berkasnya yaitu KTP,
bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab. Dan yang kedua adalah NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan. Untuk bendahara sebagai pemungut atau pemotong, dokumen yang harus dipersiapkan adalah KTP bendahara, surat penunjukan sebagai bendahara. Untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut, berkas yang dipersiapkan ada perjanjian kerjasama sebagai joint operation, dan NPWP masing-masing anggota joint operation, dan KTP bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing sebagai penanggung jawab joint operation. Wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar kantor pusat atau domisili atau suami, domisilinya sendiri atau suami. Dan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, persyaratan tambahan yang diminta antara lain SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung atau kelurahan. Pengukuhan pengusaha kena pajak ini harus melalui pembuktian alamat dari wajib pajak tersebut. Dan selanjutnya, wajib pajak mengisi dan nantinya akan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak untuk menyampaikan permohonan dan untuk memperoleh NPWP secara tertulis. Setelah selesai mengisi formulir, maka formulir disampaikan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha wajib pajak, baik secara langsung melalui pos atau ekspedisi pengiriman lain dengan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap. Dokumen-dokumen yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah semua persyaratan permohonan pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, maka KPP atau KP2KP akan menerbitkan bukti penerimaan surat. Yang selanjutnya KPP atau KP2KP akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT paling lambat itu 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Dan NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos ke alamat wajib pajak. Dan pendaftaran NPWP bisa melalui registration dengan langkah-langkah sebagai berikut. Adapun satu orang yang ingin mendapatkan NPWP bisa mencari situs Direktorat Jenderal Pajak di internet dengan alamat www.pajak.go.id, dan selanjutnya orang tersebut bisa memilih menu e-reg atau electronic registration. Kemudian bisa pilih menu buat account baru, dan kemudian orang tersebut bisa mengisi kolom sesuai yang diminta. Setelah itu biasanya akan masuk ke menu formulir registration wajib pajak orang pribadi. Kemudian orang tersebut bisa mengisi sesuai dengan KTP yang dimiliki. Dan orang tersebut akan memperoleh surat keterangan terdaftar atau SKT sementara yang diberlakukan selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Dan orang tersebut harus mencetak SKT sementara tersebut beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti bahwa orang tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Dan yang terakhir, orang tersebut harus menandatangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan atau disampaikan langsung bersama SKT sementara, serta persyaratan lainnya ke kantor pelayanan pajak atau KPP seperti yang tertera pada SKT sementara tersebut. Setelah itu, bisa didapatkan kartu NPWP dan SKT asli. Dan pokok pembahasan yang ketiga ada penghapusan dan penerbitan NPWP secara jabatan. Jadi keadaan NPWP yang dihapuskan itu keadaan yang bagaimana sih? Nah, yang pertama, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang kedua ada warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Yang ketiga, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi.
bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya, wajib pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, dan yang terakhir ada wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Untuk penerbitan NPWP secara jabatan, jadi kantor pelayanan pajak atau KPP mempunyai hak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan jika wajib pajak itu tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Apabila berdasarkan data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak, ternyata wajib pajaknya itu kok sudah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, namun dia tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat ditertibkan dengan diberikan NPWP atau diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Dirjen Pajak. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan lewat chat atau lewat WA ke Ibu. Dan apabila dalam pengucapan Ibu atau penjelasan Ibu ada yang salah maupun ada yang kurang bisa dipahami dan kurang bisa diterima, Ibu mohon maaf karena kita juga masih sama-sama belajar. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih.